Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Suri dari Prodi 3 Keperawatan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kesehatan jiwa. 1. Pada zaman purba. Zaman purba menjadi titik awal kesehatan mental awal manusia yang mulai mendapatkan perhatian. Penderitanya dianggap sebagai manusia yang sedang mengalami gangguan supranatural seperti kutukan, pengaruh roh jahat, dan guna-guna dari manusia lainnya. Penanganannya tak lain juga dilakukan dengan metode serupa. Jika penderita tidak mampu keluar dari gangguan tersebut, ia akan dibunuh atau dibiarkan sehingga lambat laun penderitanya akan meninggal dunia. Yang kedua yaitu sejarah kesehatan mental peradaban awal manusia. Zaman semakin berkembang, begitu pula peradaban manusia saat memasuki 5000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Meski penderita masih terkadang dianggap memiliki gangguan supranatural, namun mulai bermunculan berbagai teknik penyembuhan. Hal itu yakni seperti pengobatan dari tukang sihir, munculnya upacara, dan persembahan. Ilmu kedokteran yang berkembang di dataran Mesir, Persia, Cina, India, hingga Yunani juga mulai berperan penting. Hippocrates pada awal 460 sebelum Masehi menjelaskan gangguan mental tak lain berasal dari sebab natural. Hal ini menyebabkan penderitanya harus menjalani serangkaian kegiatan seperti diet, mandi, dan sebagainya. Galenus yang juga merupakan seorang ilmuwan mulai meyakini jika gangguan tersebut dapat diakibatkan dari emosi manusia sehingga timbullah berbagai gangguan jiwa. 3. Sejarah kesehatan mental abad pertengahan. Namun, perkembangan kesehatan mental pada abad pertengahan justru mengalami kemunduran bersamaan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Zaman yang disebut dengan abad gelap ini menganggap jika penderita kesehatan mental harus disembuhkan dengan mantra serta jimat. Doktrin demonologi atau kekuatan setan berkembang kembali hingga membuat peradaban kembali meyakini penderita gangguan jiwa sedang menerima hukuman dari Tuhan. Penderitanya pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dan tanpa pengobatan, penderita justru akan dihukum, disiksa, diusir, bahkan dijual kepada orang yang memiliki kekuasaan. 4. Sejarah kesehatan mental abad ke-8. Menginjak abad ke-8, sejarah kesehatan mental kembali berkembang secara positif. Ajaran berbagai agama dan kepercayaan mulai meningkat, termasuk pandangan manusia terhadap kesehatan mental dan penderita gangguannya. Salah satunya yakni agama Islam yang mulai memunculkan teori psikiatri dan pengobatan bagi penderita gangguan jiwa. Hal ini sering munculnya berbagai penemuan yang berkembang di dunia psikologi Muslim dan kedokteran Islam. Bahkan rumah sakit psikiatri mulai dibangun khusus penderita gangguan jiwa di daerah Persia, Rahazes, dan Baghdad. Terakhir yaitu 5. Sejarah kesehatan mental abad ke-20. Abad ke-17 hingga 20 kini memunculkan berbagai penemuan positif dari kesehatan mental dan penderita gangguannya. Semula gangguan jiwa dipandang dari sudut demonologis kini berubah dengan pendekatan ilmiah di mana menganggapnya sebagai penyakit. Hal ini didukung oleh berbagai gerakan para ilmuwan yang melawan terhadap pemasungan para korban gangguan jiwa. Sebut saja seperti Prancis yang memelopori pendekatan humanis, Inggris yang mendirikan York Retreat, serta Amerika Serikat yang mendirikan rumah sakit mental modern. Perhatiannya terhadap penderita gangguan jiwa kini meningkat seiring bermunculannya berbagai gerakan. National Community for Mental Hygiene memicu berbagai riset di bidang psikologi dan mulai memelopori pendekatan psikiatris. Hingga dunia pun akhirnya sepakat untuk mendirikan World Federation for Mental Health pada tahun 1948 setelah dirumuskannya Undang-Undang Kesehatan Mental Nasional oleh Kongres Amerika Serikat. Baik, selanjutnya teori keperawatan menurut Hildegard Peplau. Model interpersonal oleh Hildegard Peplau. Menurut konsep model ini, kelainan jiwa seseorang bisa muncul akibat adanya ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan. Ansietas timbul dan alami seseorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain atau interpersonal. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan, perasaan,
dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. 6 peran perawat yang harus dilaksanakan kepada klien menurut Peplau. 1. Sebagai orang asing. Yang kedua, peran sebagai narasumber. Yang ketiga, peran perawat sebagai pengajar. Yang keempat, peran perawat sebagai kepemimpinan. Yang kelima, peran perawat sebagai wali. Yang keenam, peran perawat sebagai nasihat atau counseling role. Permasalahan yang mengakibatkan gangguan interpersonal menurut Peplau: ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologik dan biologik individu. Dalam permasalahan interpersonal, seorang individu akan menampakkan perilaku, diantaranya individu karena tersaingi, merasa kecemasan yang berlebihan, senang menyendiri, dan enggan membicarakan permasalahan yang dialaminya. Peran perawat dalam melakukan terapi. 1. Sharing ansietas, atau berupaya melakukan sharing mengenai apa saja yang dirasakan klien, apa yang biasa dicemaskan oleh klien saat berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, terapis use impact and relationship, atau perawat berupaya bersikap empati dan turut merasakan apa saja yang dirasakan oleh klien. Yang ketiga, perawat memberikan respon verbal yang mendorong rasa aman klien dalam berhubungan dengan orang lain. Terapi penyelesaian masalah kejiwaan interpersonal. 1. Feeling security, yaitu terapi yang berupa membangun rasa aman pada klien. Perawat sebisa mungkin dalam terapi ini membuat klien merasa aman. Yang kedua, trusting relationship and interpersonal satisfaction, yaitu terapi yang menjalin hubungan yang saling percaya dan membina kepuasan dalam bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa berharga dan dihormati. Terakhir, tahapan interpersonal menurut Peplau. 1. Fase orientasi. Perawat dan klien melakukan kontra awal untuk membangun kepercayaan dalam proses pengumpulan data pasien. Yang kedua, fase identifikasi. Pada fase ini, klien memberikan respon atau mengidentifikasi persoalan yang ia hadapi. Yang ketiga, fase eksploitasi. Fase ini, perawat dituntut untuk menguasai keterampilan berkomunikasi secara terapeutik. 4. Fase resolusi. Pada fase resolusi, tujuan bersama perawat dan klien sudah sampai pada tahap akhir. Baik, sekian video dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.